Dan untuk memasuki acara yang selanjutnya, yaitu acara yang kelima, kultum. Foto sedikit tulisannya. Foto. Terakhir foto dulu. Yang akan dipimpin oleh atau disampaikan oleh Gus Bawair. Waktu tepat saya persilakan untuk. Kelas berarti nyindir jenengan itu. Depan 7 menit. Enggak boleh lama-lama. Kalau 70 menit. 1 menit sih ya. Al-Fatihah. Wah, ini salam interaksi nih. Ini ke rumah ya. Live kita. Live. Tengok apa? Facebook. Oh, tak sabkan. Hah? Waktu kono. Ini pertanyaan dijawab gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama wal amrin wassalam. Inna abdil qadir jilani wa rasulina al-barufi bila mu'allif hadal kitab wasiyatul Mustafa wa ويعيد علينا من بركتهم وصلاتهم وبمرونه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para sahabat yang kami banggakan selalu, alhamdulillah malam ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka melanggengkan kegiatan kita, kegiatan Ansor yang dikemas dalam ngopi bareng Ansor. Alhamdulillah ketua kita, ketua semi formal belum dilantik kembali, menyampaikan bahwa peserta kita ini ya hanya ini saja, istiqomah. Nah, beliau juga memberikan kata kunci kurang kaderisasi, tetapi sebenarnya tidak kurang. Kalau Gus kita ini, ketua kita ini ngajak 10 saja santrinya, insya Allah langsung banyak. Saya yang diajak cuma 1. Bukan mukasul hal. Sesuai tujuan. Tapi mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Ansor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
jenengan semua telah merasakan bersama bagaimana kenikmatan kedamaian. Kita mau beribadah itu kalau lingkungan kita, kondisi kita kurang damai, tentu ibadahnya penuh dengan rasa khawatir, rasa takut, apalagi khusyuk. Jelas tidak mungkin khusyuk karena kepikiran keluarga, kepikiran diri kita sendiri. Nah, sehingga di antara tugas mulia warga Nahdlatul Ulama itu adalah himayatuddin, benar-benar mengawal bagaimana ajaran agama Islam yang kita anut ini dapat langgeng di tengah masyarakat. Langgengnya ajaran agama Islam ini seirama dengan himayatud daulah. Kalau negara kita aman, negara kita tentram, negara kita damai. Sulit ajaran Islam itu dapat diterapkan secara sempurna tatkala negaranya tidak aman. Begitu pula sebaliknya, negara aman tetapi sekuler, jauh dari nilai-nilai ajaran Islam juga kurang baik. Maka kegiatan kita semacam ini adalah bagian dari himayatuddin wa himayatud daulah, menjaga rutinitas kita dengan ngaji bersama yang dikemas dengan ngopi bareng Ansor, belajar bersama, sinau bersama. Alhamdulillah juga negara kita damai, negara kita tentram, dan mudah-mudahan negara kita Indonesia yang kita cintai ini selalu dan terus-menerus diberikan perlindungan, keselamatan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan perbincangan kita di dalam kitab Wasiatul Mustafa ini, melanjutkan pembahasan bulan kemarin apa sudah lebih? Bulan kemarinnya lagi, berarti 2 bulan yang mundur satu minggu terakhir di Tapansari. Nah, kita sudah banyak membahas tentang bagaimana malaikat Jibril itu sebenarnya kepingin menjadi bagian dari umat Nabi Adam karena beberapa hal. Mari kita lanjutkan. Ya Ali, wahai Ali, sholli, sholatlah siapa engkau, bilailih, di dalam waktu malam. Ai sholati bilaili, maksudnya diwanti-wanti untuk melaksanakan sholat di dalam waktu malam. Tatawuan, karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan atau istilah sholat di dalam waktu malam ini sebenarnya umum ya, mencakup sholat maghrib, sholat isya. Tetapi sepertinya yang dimaksud di sini adalah bukan itu. Yang dimaksud seperti sholat tahajud, sholat witir, semacam itu. Jadi kayaknya arahnya seperti itu. Karena yang disebutkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu diantara aqwa asbabil kuwatil hifdi, diantara sebab-sebab kekuatan hafalan itu diantaranya adalah sholatul laili, sholat malam. Di samping sungguh-sungguh kontinu membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, walau kahala bisyadid, meskipun selama atau meskipun dengan waktu semisal kita itu mengambil susu perahnya kambing. Nah, seandainya sahabat-sahabat ini memerah susu kambing,
atau memerah susu sapi, kira-kira sampai apa enggak 30 menit? Lebih. Teman biasaan enggak? Enggak, jujur saja tak? Kita Loh, kan logikanya kan Kok curiga? iya, kita curiga tak? Soalnya di antara sahabat-sahabat ini yang menjawab itu cuma sampean. Mencurigakan. Betul Jaidi ya? Kalau Jaidi ini soke ini merahnya soke. Itu pemahamannya ya. Kambing. Iya. Kambing. Ya sekitar 30 menit lebih. Artinya mari luangkan waktu untuk bangun di waktu malam. Meskipun lamanya itu kira-kira seandainya kita merah susu kambing ya kira-kira hanya 30 menit sampai 40 menit. Karena tidak banyak juga kan susu yang diambil itu. Fal musolli, maka adapun orang yang sholat billaili di waktu malam, ahsanun nasi ialah lebih bagus-bagusnya manusia wajahan apanya wajahnya. Karena orang yang sholat itu terlebih-lebih di waktu malam itu dikatakan sebagai manusia yang paling baik ya. Karena di antara umat yang tidur kok ada satu orang yang bangun melaksanakan sholat tahajud. Mesti satu orang yang sholat tahajud ini lebih bernilai, lebih utama dibanding yang tidur. Dan itu sedikit sekali orang yang bangun di waktu malam kemudian melaksanakan sholat, itu sedikit para sahabat, sedikit sekali. Belum karuan Gus kita, ketua kita ini ya bangun malam ini. Bangun Gus. Termasuk saya sendiri ya, ini jujur ya Gus. Tadi nganu bangun kalau waktu meras. Meras kambing. Meras kambing. Kalau nggak waktu meras nggak bangun. Kambing toh. Ya telat meras kambing dulu serentak. Ya, mohon maaf Cak. Jadi kita itu punya rutinitas, punya waktu biasa bangun pas waktunya meras gitu. Meras kambing loh toh. Meras kambing ya itu kambing. Jadi benar-benar wabut, sulitnya luar biasa. Makanya dikatakan lebih bagus-bagusnya, lebih baik-baiknya manusia. Nah, dulu itu pengalaman saya, pengalaman pribadi saat masih di pondok, belajar di waktu malam itu sepertinya cepat diberikan futuh. Karena semuanya itu tidur, yang kita dengar hanya suara hewan-hewan tengah malam, kondisinya sepi, senyap betul. Jadi membaca apapun bentuknya ya, membaca kitab ataupun mutola'ah, mengulang-ulang pelajaran, itu kayak yang cepat nangkep. Kalau kita rubah itu belajarnya di waktu malam, yaitu tadi memang ada keistimewaan yang luar biasa. Nah, dulu itu oleh kiai diberi pengetahuan begini, santri itu paling tidak punya tirakat. Tirakat yang paling gampang itu puasa. Paling minim puasa Senin, Kamis. Kalau mau yang lebih tinggi lagi, dia bisa puasa Nabi Daud, puasa seharinya tidak puasa dan puasa. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, itu yang paling memungkinkan bagi santri-santri. Tetapi bagi santri-santri yang bisa melek malam, atau di dalam bahasa lain disebut dengan sahirul layali, menghidupkan malam-malam seperti ini ya, tentu bukan menghidupkan
Ya apa ke barat ke timur ya tidak jelas gitu ya, ngerokok ngopi, tapi yang dimaksud ini benar-benar dibuat bermanfaat ya, dibuat bermanfaat. Nah itu mesti beda di antara santri-santri yang lain yang tidur saja pekerjaannya itu dengan yang benar-benar tirakat, dibalik istirahatnya siang, malamnya belajar. Jadi belajarnya itu di waktu malam, siangnya untuk istirahat. Itu dianjurkan begitu oleh kiai itu. Dan informasi yang kami tangkap itu selama 40 malam kiai itu memang melaksanakan itu. Jadi malam benar-benar tidak tidur, membalik siang jadi malam, malam dijadikan siang. Kalau bisa tirakatnya semacam. Nah, kita ini, saya ini khususnya karena termasuk santri yang yaitu tadi Gus, karena tidak punya jadwal buat merah waktu itu, ya enak saja tidur sampai subuh itu. Padahal waktu-waktunya benar-benar siap bangun ya. Dia jadwal dulu. Apalagi musim dingin kan. Masa yang mau bangun ini. Ya Ali, wahai Ali, idza kabarta ketika takbiratul ihram, ketika takbir ya, mau takbir li sholati untuk sholat, fafarrij maka merenggangkan siapa engkau asabi'aka terhadap jari-jari engkau, warfa dan mengangkatlah siapa engkau yadaika terhadap kedua tangan engkau, hadwa mankibaika ngelurusi dua pundak engkau, wa idza kabarta dan ketika takbir siapa engkau, fadok maka meletakkanlah siapa engkau yaminaka terhadap tangan kanan engkau, ala shimalika atas tangan kiri engkau, tahta surrotika di bawah pusarnya engkau, wa idza ruka'ta dan ketika ruku siapa engkau, fadok maka meletakkan siapa engkau yadaika terhadap kedua tangan engkau, ala rukbataika atas kedua lutut engkau, fafarrij wa farrij dan merenggangkan lagi siapa engkau baina asabiika di antara jari-jarinya engkau. Nah ini berbicara tentang sholat para sahabat. Nah ini kalau tidak keliru mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu bagian dari hayatus sholat. Jadi para sahabat di dalam ritual ibadah sholat itu mesti ada fardu, mesti ada rukun, mesti ada sunnah ab'ad. Sunnah itu dua ya, sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah. Nah, fardu dan rukun ini tidak ada tawar-menawar, wajib untuk kita penuhi. Ya bersisuci, ya suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, misalkan itu termasuk fardunya. Kalau rukun ya setelah sahabat-sahabat masuk dalam rangkaian sholat, mulai dari niat, sholli fardhu dhuhri, saya sholat Allahu Akbar. Nah terus sampai salam itu semuanya dari awal sampai akhir masuk rangkaian rukun. Nah di dalam sholat kita ada namanya sunnah. Sunnah ini pun dibagi jadi dua. Ada sunnah kategori ab'ad, ada sunnah kategori hay'ah. Apa perbedaan yang ab'ad dengan yang hay'ah ini? Kalau yang ab'ad itu seandainya kita lupa, ini termasuk yang rukun ya, lupa misalkan ada sesuatu yang lupa untuk dikerjakan, maka dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Sahabat lupa kunut misalkan, atau sahabat-sahabat lupa tahiyat awal. Iya. Boleh enggak kita tidak membaca tahiyat awal? Boleh, karena itu sebenarnya sunnah. Maksudnya sunnah ab'ad, tapi nanti disunahkan untuk sujud
sahwi. Kemudian kunut juga. Lupa kunut tidak apa-apa, nggak perlu nangis, nggak perlu juga misuh-misuh, karena itu juga statusnya sunnah. Nah, tapi yaitu tadi tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah, yang problematik itu terjadi kepada ini talabus bil fardhi yang sering. Wah, ini sempat kacau dulu di sini. Mungkin yang di sini Mujahidi ingat, Mas Tiar juga ingat ya waktu sholat Idul Adha ya, kalau tidak gitu. Idul Fitri apa Adha? Iya, imamnya lupa membaca takbir. Yang 7 kali itu ya, Allahu Akbar. Nah, sudah kadung talabus bil fardhi imamnya, sudah kadung masuk ke fardu. Jadi takbirnya itu sunnah, tapi membaca suratul Fatihah adalah wajib. Kunut itu sunnah, ruku sujud. Ya, kadang kan kita lupa tidak kunut langsung sujud. Sujud ini kan fardu atau rukun ya, rukun. Nah, ini enaknya kita kembali lagi untuk kunut, atau yang sudah membaca Al-Fatihah, kadung membaca Al-Fatihah, kembali lagi membaca takbir. Itu jamaah yang tidak paham. Ramai Gus. Subhanallah satu orang. Imamnya paham, lanjut saja imam. Siratal. Subhanallah tambah kencang Gus. Karena tetap lanjut. Siratal ladzina an'am. Subhanallah, semuanya serempak bilang subhanallah. Nah, tetap aja imamnya itu Astaghfirullahaladzim, kiamat. Jemaahnya itu. Nah, karena keyakinannya, persepsinya apa yang dikerjakan oleh imam ini keliru, salah. Nah, padahal imam itu sudah kadung lupa, dia sudah kadung masuk ke rukun gitu. Yang itu tidak bisa ditinggalkan masalahnya. Nah, jenengan lupa kunut tidak apa-apa, tapi sudah kadung masuk ke sujud, itu kan sudah kita kadung masuk ke fardu ke rukun. Nah, kok yang rukun ini kemudian ditinggalkan hanya karena sunnah? Nah, ini yang harus berhati-hati. Nah, misalkan lupa kunut, kebetulan jadi imam, makmum mengingatkan. Kalau sahabat itu belum sempurna sujud, okelah kembali tak apa-apa, karena itu talabus yang belum sempurna. Tapi kalau memang sudah kadung sempurna, upayakan jangan sampai kembali lagi, karena kita meninggalkan yang rukun demi yang sunnah, termasuk yang tadi itu takbir. Nah, kelupaan kita semacam ini namanya manusia, ya tidak apa-apa. Tapi tetap dianjurkan untuk sujud sahwi tadi. Tapi kalau Idul Fitri ya tak perlu ya, anjurkan. Itu rame Gus. Ramenya pas pelaksanaan, pasca pelaksanaan tetap rame, karena memang anggapan masyarakat imamnya sampai sekarang ini jadi keliru. Sampai sekarang bahkan. Nah, itu penting. Jadi kalau kita itu sudah kadung meninggalkan sunnah, ya sudah, karena hanya sunnah, namanya kita lupa ya, namanya manusia. Nah, yang masuk hai'ah itu ya meskipun tidak dikerjakan tidak apa-apa, dan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi adalah mengangkat tangan kita. Yang rukun itu sebenarnya adalah lafaz Allahu Akbar itu tadi. Jadi niat itu rukun satu ya. Kemudian kita Allahu Akbar, talaffuznya ini, dan harus kita lafuzkan, memang dilafazkan bagi yang mampu. Itu sebenarnya yang rukun. Nah, rangkaian tangan yang semacam ini, ya ini sudah masuk hai'ahnya sholat. Tapi meskipun tidak apa-apa sebenarnya untuk tidak dikerjakan, tetap harus dikerjakan. Kenapa? Khawatir orang salah paham, salah persepsi.
benar memang secara ilmu, tetapi kadang-kadang kita harus memperhatikan etika, akhlak dan lain sebagainya. Sholat misalkan laki-laki, yang penting pusar sampai lutut sudah tertutup, melaksanakan sholat sah. Tapi kalau kita sholat di masjid hanya pakai penutup pusar dan lutut, nah ini kan persepsi masyarakat kan negatif, dan itu harus kita hindari. Meskipun secara ilmu kita benar, lu benar, fikih benar, iya benar, tapi ada hal lain di atas itu, yaitu menjaga kerukunan, ya, kerukunan, persepsi yang negatif itu kita harus hindari. Ada santri baru pulang pondok, ilmunya sudah banyak, kemudian ya seperti itu, ya janganlah ya. Jadi kondusivitas masyarakat itu juga perlu kita jaga. Nah, bagaimana rangkaian takbir ini? Kalau di sini ini, kalau sudah takbir mau sholat, jadi fafarij asabi'aka, apa namanya? Jari-jarinya ini direnggangkan, jangan dikepel ya. Ya sebenarnya boleh. Ya, sahabat misalkan begini ya, atau begini sekalipun, karena semangatnya, atensinya dengan ansur Allah sampai gemeter ya, boleh sebenarnya. Tapi kan gimana? Nanti mohon boleh sunnah, ya tidak apa-apa. Jadi direnggangkan. Nah, ada keterangan yang lain itu jari-jarinya direnggangkan tapi dihadapkan ke kiblat ya Gus. Jadi agak begini, agak ke kiblat. Pokoknya sahabat ya, sholat kita itu upayakan semuanya harus ke kiblat, harus ke kiblat, semuanya harus ke kiblat. Nah, bagaimana warfa yadaika hadwa mankibaika, angkat tanganmu itu sampai ngelurusi pundak kita. Nah, pundak ini kan gini. Jari tangan ini apa namanya? Jari-jari jempol kita sama jari-jari ini ngelurusi telinga kita. Ya terserahlah begini apa begini. Nah, ada yang Allah kan ada yang begini itu ya. Ya monggo saja. Karena memang kalau melihat dari sini, angkat tanganmu ngelurusi pundak. Perkara ada orang yang mau begini, ya silahkan. Kita tidak perlu ribet. Kita yang ikut umumnya begini ya. Yang penting ngelurusi pundak kita kanan dan kiri. Wa idza kabarta fadhu yaminika ala shimalika. Kalau misalkan kita takbir lagi, kemudian ini ya mau apa ya? Apa bahasanya ini? Sendekep sama ya. Nah, itu tangan kanan kita letakkan ke tangan kiri, ngelurusi pusar kita, bawah pusar sedikit. Nah, kalau yang kita mau tahu adalah geser, ada yang geser ke kiri, ya, pas di bawahnya, ya untuk menguatkan saja. Kan ini kan yang penting sebenarnya. Jadi prakteknya begini. Nah, ini letaknya, nempelnya di bawah pusar. Ada yang memang geser dikit ke agak condong gitu. Ya monggo, tapi pas di tengah pusar juga tidak apa-apa. Nah, faida roka'ta fadho yadaika ala rukbadaika. Kalau sudah ruku, maka letakkan tangan kita itu kepada lutut kita. Ada kadang-kadang yang bukan di lutut, di betis. Jadi ya ke sini, wah, sampai benar-benar numpuk. Padahal yang dianjurkan adalah letakkan ke lutut kita begitu. Nah, tetap ini ke kiblat ya sahabat, tetap ke kiblat. Nah, kadang-kadang ada yang begini, ya tidak apa-apa sebenarnya sih, karena ini termasuk dari anjuran. Ya monggo diginikan, agak direnggangkan pas di lutut kita. Wafarrij baina asabi'ika, agak direnggangkan, jangan terlalu rapat ya, agak direnggangkan. Nah, itu sebagai pembuka. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan
silakan, monggo kita bahas bersama-sama. Kalau memang tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ya, monggo. Rencang-rencang sahabat-sahabat ada yang mau bertanya, monggo kami persilakan. Tanya. Untuk sujud sawi dilakukan setelah salam apa sebelum salam? Itu terus bagi-bagi soal. Banyak. Jadi wow, sujud sawi dikerjakan setelah salam apa sebelum salam? Sujud sawi. Berarti nggak meres-meres lah Tok ya. Dikerjakan sebelum salam. Dikerjakan sebelum salam. Sujud sawi itu sama dengan sujud, ya sujud fardu itu sama. 2 kali sujud. Doanya juga ada yang sama, ada yang khusus. Artinya kalau sama ya berarti subhana rabbiyal a'la itu. Kalau yang khusus subhanallah subhanaman la yanamu wa la yasjud. Gak berarti apa krono gak tahu sholat. Sujud sawi. Gak tahu sholat salah. Akhirnya gak tahu sujud sawi. Gimana maksudnya ngono gak tahu sholat ya? Gak tahu sholat salah. Namun misalkan lupa akhirnya sampai salam, itu bisa dikerjakan ketika jarak antara salam dan lupanya itu gak lama. Itu bisa dikerjakan, tapi kalau sudah lama ya sudah gugur, gak usah sujud sawi, gak apa-apa. Karena sujud sawi kan juga sunnah, karena melakukan kesalahan sunnah. Kalau melakukan kesalahan fardu ya gak cukup sujud sawi, juga harus Tobat mengulangi lagi, tobat buatnya kesalahan lagi. Sujud sawi kayak gitu. Sampun tadi. Monggo milih dunia. Mas Tiar kayaknya penuh semangat ya. Enggak. Ya. mungkin di luar tema masalah Boleh. sholat ya, maksudnya lebih ke masih tentang sholat. Nggak buat nenten basic mondok, cuman dengar itu ketika kita lebih ke subuh sih. Biasanya kalau sholat subuh itu kan waktunya udah ditentukan. Ketika kita bangunnya itu agak kesiangan, saya pernah dengar tetap sholat gak apa-apa. Ada juga yang bilang diganti besok di waktu yang subuh tapi 2 kali. Ada yang bilang seperti itu. Makanya sehingga saya lebih biar memantapkan hati seperti apa bagusnya. Apakah bangun katakan 6:30 atau jam 7 lah, udah waktunya duha tapi kita baru bangun itu, apakah kita tetap sholat subuh dulu? Apakah lebih baik diganti besok di waktu subuh yang sama tapi 2 kali sholat subuhnya atau berikut? Gus, Orang yang ngomong nggak sih? Jadi pasti pelaku atau penyampai saja. Ya pernah pelaku, mudah-mudahan tidak lagi. Jadi pas jadi pelaku itu bimbang kadang, kadang tapi enak ya, mestinya biar lebih mantap. Mudah-mudahan nggak terulang lagi. Jadi kasus seperti ini sebenarnya telah kita bahas pertemuan yang lalu ya, zaman. Jadi di Tapansari kita bahas ya. Sholat yang dilakukan tepat waktu itu dikatakan ada. Sholat adaan kan begitu, kadang-kadang kita sholatkan adaan lillahi ta'ala. Tapi sholat yang dilakukan di luar waktu itu namanya sholat qadha. Sholat qadha. Pokoknya sudah di luar waktu itu namanya sudah berbunyi qadha. Nah, mengkodok sholat atau mengkodok kewajiban yang lainnya itu dilihat motifnya.
Kalau motifnya memang motif sembrono, ya motif yang tidak dibenarkan oleh syar'i, itu wajib faur, harus segera, jangan nunggu besoknya. Jadi langsung saja sudah bangun, sudah jam 7, ya sudah langsung mandi, sudah langsung wudhu, langsung sholat, kodok, mengganti. Jadi jangan sampai ke besoknya lagi. Kenapa kok 2 kali katanya Cak Tian? Ya karena kita satu melaksanakan yang wajib yang ada dulu, ya, baru mengganti, bukan yang kodok 2 kali, ya. Jadi karena sudah masuk besok, kan besok sholat subuh dulu, ya, baru ya 2 kalinya itu dengan yang wajib itu tadi. Ya. Jadi, nah kalau memang motifnya itu diridhoi syar'i, ya seperti perempuan hamil, kok kebetulan dia puasa Ramadan, takut ya khawatir ke anak dan dirinya, dia kan boleh nggak puasa. Nah ini kan diridhoi oleh syar'i. Nah kalau semacam ini meskipun sudah lahiran, nah, tetap kewajiban gantinya ini tidak disegerakan, gitu. Tidak dituntut untuk segera seperti yang sembrono itu tadi. Tapi mengganti lebih cepat itu justru lebih baik. Nah, jadi lihat motifnya dulu. Ya kalau usia ganti apa? Ya itu tidak bisa dibenarkan tadi, ya. Apalagi tidurnya jam 2, jam 2, jam 3 jangan. Mending nunggu saja sekalian, baru selesai sholat subuh nyaur sudah. Nah, gitu aja. Nah, pokoknya di dalam waktu disebut ada, kalau di luar waktu disebut kodok. Kapan kodoknya? Lihat motifnya juga. Kalau motifnya memang diridhoi syar'i, memang ada alasan yang dibenarkan, ya, seperti hamil, perempuan dan sebagainya, ya monggo ada toleransi untuk tidak segera. Tapi kalau karena memang kesembronoan kita Bangun tidur. bangun tidur, Bangkong. iya bangkong. Kalau keseringan itu Gus. Sengaja. kurang peraannya tuh. Dia kurang. Keseringan soal obat. Terus sih. Soalnya nggak punya kambing perah itu. Jujur. Mulai jujur ya. Kan dia kambing perah wis bangkong kok dia kambing perah. Tangi malah. Betul. Terus sahabat-sahabat sekalian, ini tambahan. Nah, menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh ketua kita, Gus Riza, bahwa benar ya. Kalau yang kita tinggalkan itu rukun. Selamat datang Pak RT. Bebasnya kayak Pak Kades. Suasana ini langsung beda kan. Seperti ada apa namanya cahaya-cahaya. Suasana gue itu kayak anggaran-anggaran yang masuk. Bendahara ini langsung senyum Gus. Ada cahaya ibu ini. Iya, kayak anggaran-anggaran desa yang masuk ini kayak. Amin. Ya. Rambutan dengan Pak. Lanjut G. Jadi kalau misalkan rukun memang yang kita tinggalkan, kok lupa baca suratul Fatihah, lupa ruku atau lupa sujud, itu memang kita harus kembali, harus mengulang lagi kan. Iya. Ataupun ketelisut di dalam membaca suratul Fatihah, ya ngulang lagi baca suratul Fatihah. Kok sekiranya benar. Pokoknya kalau yang kita tinggalkan itu rukun, tidak cukup hanya sujud sahwi, tapi kita harus melengkapi yang kita tinggal, memenuhi rukun itu. Beda dengan yang sunnah ya. Nah, kalau sunnah tinggalkan tidak apa-apa, tapi kalau yang rukun harus kita ulang lagi untuk disempurnakan. Kalau ragu bilangan sholat, nah ini kan sering juga terjadi. Lupa rakaat. Kok kebetulan sholat duhur. Nah, ini aku sering. Sami Gus. Mandi kok. Kayak 5, kayak 6. Gus, iki pun sekali.
lawan seperti itu. 3. Nah, jadi kita itu mesti berangkat dari keyakinan. Mesti berangkat dari yakin dulu. Kalau sahabat-sahabat yakin bahwa sudah melaksanakan wudhu tadi, memang yakin ya, kemudian ragu, batal apa enggak? Berarti hitungannya Batal. Yakin. wudhu tetap ya. Batal. Suci, nggak usah wudhu lagi. Ya. Karena yakinnya butuh. Kalau yakin awalnya Butuh. sudah wudhu, kemudian kita jalan menuju musola, itu apa enggak, salaman apa enggak, tadi padahal ketemu sistri, Ketemu. tapi ketemu cuma Ketemu tapi perang. keselip ya ngelihat saja, enggak berani saya. Nah, ini batal apa enggak? Berarti kita tetap ikut yang yakinnya. Berarti tetap tidak batal, lanjutkan saja untuk sholat. Tapi kalau yakinnya memang belum wudhu ya, terus ragu, ini sudah batal apa enggak, wudhu apa enggak misalkan, berarti hitungannya tidak punya wudhu, karena kita awalnya tidak berangkat dari yakin punya wudhu. Nah, bagaimana kalau kasusnya di dalam sholat? Termasuk saya kadang ya begitu juga, sama seperti Husin, ya manusiawi ya, bang semuanya. Maka bagaimana langkah kita? Maka pilih yang paling sedikit. Misalkan kita ragu antara 3 atau 4 atau 3 atau 2. Mana yang kita pilih? 2. Ambil yang paling sedikit. Kalau 3 dengan 2, ambil yang 2. Kalau 4 dengan 3, ambil yang 3. Kenapa kok harus diambil yang sedikit? Lebih cepat. Menutupi kalau yang Menutupi kurang. kekurangan. Takutnya ditutupi ada yang kurang. Kan tertutup Kalau aja. yang sedikit itu mesti sudah Kurang. dikerjakan ya. Yang sedikit itu mesti sudah dikerjakan. Tapi yang diragu-ragukan itu mesti yang belum. Nah, jadi pastikan oh ini sudah yang kedua. Kalau kita ragunya ini 3 dan 2. Oh ini 2 rakaat. Berarti nambah lagi 2 rakaat. Kalau 4 dan 3 yang kita ragukan, berarti kita ambil yang 3. Mesti ini yang 3 sudah kita laksanakan. Meskipun sebenarnya hakikatnya kita sudah 4 rakaat ya. Nah, tetapi syar'i itu menganggapnya yang dianggap yang sedikit, berarti perlu nambah lagi yang 1 rakaat, genepi 4 rakaat. Meskipun hakikatnya sudah 5 rakaat, itu tetap tidak apa-apa. Gitu nggih. Nah, jadi ambil yang sedikit, karena sedikit itu mesti yang yakin. Tapi coba kalau sahabat ambil yang 3, mesti sampai selesai, mesti masih bingung ya? Kalau apa? Iya, beneran 3 apa? Mesti masih bingung. Tapi kalau kita sudah ambil yang sedikit, sudah ditambahi yang 2 itu atau yang 3 tambahin 1. Mesti kita yakin sudah. Pokoknya kuncinya kalau lupa bilangan sholat, ambil yang paling sedikit, tambahin sisanya itu. Kalau lupa wudhu apa enggak, kalau sebelumnya memang sudah wudhu, berarti tetap yakin punya wudhu ya. Tapi kalau memang sebelumnya belum punya wudhu, kok ragu kalau ada ya tetap sudah punya wudhu ya. Jadi Terus kalau gini Gus, kan kebiasaan antar isya sampai maghrib, mulai maghrib sampai isya itu kan biasanya jarang batal istilahnya. Jadi kalau mau sholat isya langsung sholat isya. Terus waktu itu tiba-tiba batal, entah itu pas ada tamu, salaman sama orang atau sama istri lah, tiba-tiba sentuhan kan nggak sengaja istilahnya. Habis itu pas isanya lupa, soalnya kebiasaan kan sholat, langsung sholat. Habis itu sudah sholat, itu sudah malam baru mau sholat. berarti memang yakinnya berangkat batal.
berarti sholat kita diulang. belum terpenuhi Ya, ya. ya sholat aja nanti nggak apa-apa kalau Nah, terus sama dengan kasus ini tadi bahwa Gara-gara ada ini malamnya yang sudah berumah tangga ini terus kita punya hajat besar. mesti yang berumah tangga Ya, rumah tangga. Ngono tok. Jalan jarang. atau yang berjima Tuh, terus ngono tok. kita punya Bahasanya hajat vulgar. besar, terus seperti biasa kita bangun, kita lupa tadi malam terus ngecas misalkan. Kita langsung sholat. Saya ini langsung pelakunya saya. Langsung sholat di musola itu langsung imam. Jemaah juga ada. Jemaah. Imamnya juga ada. Itu ingatnya ketika siang diiling-iling deh. Untuk bahasan kita kan selat lagi toh yakin tadi udah saya punya hadas besar itu harus mengkodok atau gimana atau Iya, wajib diulangi. ketika kita ingat ya. Oh. Yang nggak ingat Kalau ya nggak los, ingat ya lulus ya. Siap. Tahu diri kita lagi. Maksudnya itu yang ingat los. Oh, enggak. Ingat itu jalan. Tanya lagi, ketika jadi imam dan kita lupa tahiyat awal, langsung berdiri, dan di situ kan Sempurna ada. sempurna dan kan nggak keluarkan suara kan, dan ketika si imam tadi itu sudah kusuk masuk ke sempurnaannya itu, si jamaah protes, subhanallah subhanallah, terus itu gimana sikapnya? Apa duduk lagi, apa neruskan? Ketika neruskan, jamaahnya tadi masih duduk coba ngeyel, gimana solusinya? Solusinya Terus bagus. Ya kayak takut tadi ngeyel. Jadi kalau sholat jamaah itu benar salah imam bagi makmum benar. Ya, benar salahnya imam bagi makmum benar. Artinya ketika si imam itu melakukan kesalahan, ya misalkan gitu ya, ketika imam melakukan kesalahan, bagi makmum juga harus ikut imam. Tapi nanti ada cara tertentu. Misalkan makmum harus mufaroqah, harus berpisah dari imam. Karena ini imam harus kita ikuti, kita sebagai makmum. Apalagi dari jenengan mau contohnya meninggalkan sunnah dan imamnya sudah melakukan kewajiban yaitu berdiri. Maka apa yang harus dilakukan imam ya meneruskan tadi. Dalam makmum kok bengok-bengok ya jayar wae mak. Lah makmum seperti itu ya jiarnya makmum. Kalau nanti imamnya mengikuti instruksi makmum yang salah, ya batal semuanya. Ya batal semuanya. Misal imam melakukan kesalahan yang namanya nggak mungkin kan orang melakukan kesalahan yang disengaja ya, kawan batal kalau itu. Imam melakukan kesalahan yang tidak disengaja oleh imam dan makmum, bagaimana kan itu? Ya kalau sekiranya makmum itu bisa menyempurnakan sendiri ya dia tafaroqah, dia berpisah dengan imam terus akhirnya sholat menyempurnakan sendiri. Kalau enggak ya, tapi contohnya begini, contohnya berikut misalnya melakukan kesalahan, misalnya imami rukuk ping pindho, katanya, misalnya imamnya rukuk ping pindho, itu kan sebuah kesalahan. Bagi imam lupa, gitu. Bagi imam lupa karena dia tidak, ya berarti kan nggak salah bagi imam, karena dia lupa. Lah makmum iling, lah makmum iling, ya nanti makmum ya harus mufaroqah, berpisah dengan imam. Jadi akhirnya jadi makmum ya kudune manut karo imam.
Jadi ketika makmum itu manut jadi imam, tapi ketika imamnya itu melakukan kesalahan, ya dilihat dulu kesalahannya tadi. Nah, kesalahannya tadi fatal sampai mengakibatkan batal. Kalau mengakibatkan batal ya di farokoh menyempurnakan. Kalau kita ikut kesalahannya, bagaimana? Saya milu salah yang sampai batalkan. Contohnya misalnya rukuknya pimpindo, ada yang rukuk pimpindo, kan ini malah batal semuanya. Hati, mufarokoh itu artinya ya letak di dalam hati, aku bisa dari imam gitu aja. Itu sholatnya disempurnakan sendiri. Sempurnakan sendiri. Gerakannya tetap sama. Ya sendiri sudah menyendiri. Kan kalau jamaah itu kan yang wajib niat jamaah itu makmum. Kalau imam kan nggak wajib niat menjadi imam, karena nggak boleh orang itu ikut sholatnya orang lain tanpa meniat jadi makmum. Kan? Itu kira-kira. Sempurna itu. Paham nggak? Jadi makmum itu kan wajib ikut imam. Gitu. Nah, wajib ikut imam itu tidak mutlak, tidak memang pokoknya gimana pun imam wajib ikut enggak. Nah, kalau memang makmum sudah ngerti imamnya ini ruku 2 kali, ya jangan ikut ruku 2 kali gitu maksudnya. Karena kenapa? Ya sudah ngerti, nanti nambah ruku, nambah rukun fi shalah itu juga membatalkan. Nambah sujud 4 padahal sudah 4. Makmum ngerti 4 karena makmum lupa, diambil yang sedikit nambah lagi. Benar memang bagi si imam aja. Tapi si makmum sudah yakin ini sudah lebih ini. Ikut lagi imamnya untuk sujud. Karena ini nambah rukun. Alternatifnya 1, anteng nunggu imam di tahiyat akhir. Sudah nunggu, tidak batal enggak? Ya tunggu saja sudah sampai imamnya ya selesai tahiyat bareng salam bareng. Atau yaitu tadi mufarokoh kalau memang nggak yakin, kadang-kadang kita ini ya masih was-was, masih bingung kan, sudah mufarokoh saja. Saya niat pisah dengan imam saya, sudah langsung terpisah itu sudah. Pak, menyempurnakan sendiri. Kalau dengan jamaah yang lain, apakah kita mau mendahului imamnya? Imamnya sudah kita pisahkan, imamnya masih berdiri karena kita sudah mau mufarokoh pisah, kemudian kita mau sujud dulu. Nah, seperti itu. Mesti ada persepsi yang gak enak. Gimana? Kita ngikutin gerakan seakan-akan kita tetap bermakmum, meskipun kita sebenarnya mufarokoh, menjaga salah paham kanan kiri kita. Ini bahaya kanan kiri kita ini sampai selesai sholat sampai nggak selesai tadi. Wah, masalah seperti itu. Jadi memang kalau sudah yakin imamnya ruku 2 kali, makmumnya diam, jangan ikut ruku. Nah, baru nanti ketika sudah berdiri kita sujud, ya kembali lagi sujud. Ya, imam itu memang punya kekuasaan penuh dibandingkan makmum. Karena untuk membangun keyakinan itu tadi, khusus imam tapi. Nah, mungkin itu cukup ya. Cukup. Ini rapat saja. Iya. Sudah. Disampaikan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.